Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana cara closing massal dalam satu hari. Ya, masih bersama saya yaitu Nasuha Al-Huda. Saya salah seorang co-founder dari Syariah Group Indonesia dan juga Syariah Institute dan Amerta. Sebelum kita memulai ke pembahasan intinya, kita perlu menerapkan beberapa mindset khusus untuk menghilangkan mental block yang mungkin sekarang ada di diri Anda ataupun ada di pikiran Anda, bagaimana itu supaya hilang dan juga meringankan langkah Anda untuk ke depannya. Untuk bisa action, untuk bisa konsisten, dan pada akhirnya nanti Anda akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Yang pertama, closing massal itu mungkin. Jadi Anda nggak usah pesimis, Anda nggak usah ragu dengan diri sendiri, karena closing massal itu sangat mungkin. Kemudian siapapun bisa dan berhak closing massal. Jadi siapapun diri Anda, apakah itu Anda pemula, ataukah Anda sudah expert, atau nggak ngerti sama sekali tentang bisnis properti, atau merasa gaptek, ini sangat mungkin bisa diterapkan dan Anda juga berhak untuk bisa merasakan closing massal ini. Kemudian closing massal itu tapi ada prosesnya. Nah, ini Anda harus yakini bahwa closing massal itu ada prosesnya dan Anda harus percaya pada prosesnya. Nah, prosesnya ini kali ini akan dipresentasikan oleh saya. Dan juga tentunya harus disiplin menjalankan prosesnya. Jadi tak cukup hanya percaya saja, namun Anda juga harus yakin dalam menjalani prosesnya. Harus konsisten, harus persisten juga. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana skema-skema pemasaran properti. Seperti yang Anda sudah tahu, nih Anda yang sudah belajar product knowledge dan mulai memasarkan juga, rata-rata ini kita mengalami pemasaran properti dengan metode survei customer, di mana tiap pekan gitu atau setiap hari bahkan itu ada yang bisa survei ke proyeknya. Jadi survei metodenya, mereka survei lokasi, lihat-lihat rumah, lihat ke dalam rumah, lihat lokasinya, dan lain sebagainya. Kemudian ada tim lapangan yang menghandle. Nah, ini namanya yang metode survei lokasi. Nah, workflow-nya seperti apa? Seperti yang sudah Anda jalankan beberapa waktu belakangan ini. Di mana Anda iklan, baik secara online maupun offline. Kemudian Anda dapat peminat yang mengontak Anda, baik itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat media lainnya. Dan Anda ketika mengarahkan survei, misalkan mereka berhasil mau survei gitu ya, udah minat banget mau survei, Anda input datanya atau Anda konfirmasikan datanya kepada lead agent Anda ataupun kepada admin yang ada di grup agar apabila konsumen mau survei lokasi ini tahu sumbernya itu dari mana, yaitu dari Anda sebagai marketingnya. Nah, kemudian ketika datang waktunya survei, saat waktunya survei itu akan dilaksanakan di lokasi ya. Diadakan nanti edukasi dan juga pengarahan untuk membooking unit oleh tim yang ada di lapangan. Nah, nanti setelah selesai survei nanti akan diinfokan hasil surveinya seperti apa. Apakah misalkan minat di blok ini gitu, atau misalkan dia cari rumah yang seperti apa, itu akan diinfokan. Sehingga ini bisa menjadi bahan follow up Anda sebagai marketing untuk mengclosingkan bayarnya. Nah, ketika sudah closing, maka sudah terjadi proses closing. Kemudian ketika secara sempurna buyer itu telah melakukan akad pembelian dengan developer dan sudah masuk uangnya ataupun kredit KPR-nya cair, maka komisi akan dicairkan untuk Anda. Nah, ini adalah metode yang pertama, yaitu metode survei lokasi atau survei customer. Nah, yang kedua, ini yang paling saya suka. Kemudian yang berpotensi menghadirkan closing massal, yaitu dengan metode yang namanya gathering customer. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang minat gitu ya, yang minat ke perumahan di saat momen launching ataupun gathering. Nah, gathering ini ada momennya gitu ya, pada saat launching, pada saat peletakan batu pertama, ataupun apapun itu eventnya. Yang jelas ini kita mengumpulkan orang-orang di dalam suatu waktu. Nah, potensi closingnya jauh lebih besar karena memang ada beberapa unsur yang nanti akan kita bahas satu persatu. Dihadiri oleh ratusan hingga ribuan orang. Nah, workflow-nya seperti apa? Workflow itu sama, mirip-mirip gitu ya. Pertama tentunya Anda harus iklan dulu, baik secara online maupun offline, ke saudara, ke ring satu, ke teman, dan lain sebagainya. Kemudian akan Anda mendapatkan peminat. Jadi Anda juga mengedukasi terkait dengan gathering, proyek, perkenalan, apa itu gathering, dan lain sebagainya. Pokoknya arahkan untuk mereka bisa menyetorkan data mereka kepada Anda sebagai peminat. Nah, sebenarnya ini Anda sudah cukup melakukan dua hal ini sebenarnya.
Jadi makanya bisa closing lebih mudah, lebih gampang, dan lebih banyak itu pada saat gathering. Karena Anda hanya tugas dan kewajiban Anda itu hanya sampai sini, yang wajib ya. Nanti yang lain-lainnya akan dibantu oleh tim developer. Nah, dari peminat, mereka nanti akan diarahkan untuk mendaftar yang namanya NUP atau nomor urut pemesanan sebagai komitmen hadir calon konsumen pada saat gathering. Kemudian NUP ini fungsinya juga agar supaya ketika nanti waktunya memilih unit, mereka tuh nggak berebutan. Jadi nggak berebutan, nomor urutnya antri. Jadi misalkan yang dipanggil nomor 10, maka dia bisa berhak memilih duluan dibanding dengan yang pemegang NUP nomor 20. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ketika sudah waktunya gathering, maka acara gathering akan dilaksanakan pada hari H. Kita akan mengumpulkan para buyernya, kita akan mengumpulkan mereka dalam satu waktu, dalam satu kesempatan, kemudian kita presentasikan produk kita. Kita presentasikan produk kita, dan mereka nanti ketika selesai gathering, selesai pemaparan produk, maka mereka akan dipersilahkan, diarahkan untuk membooking dan memilih unit gitu. Nah, nanti setelah gatheringnya beres, kemudian mereka survei lokasi, besoknya, biasanya 2-3 hari kemudian, kami akan mengumumkan hasil gatheringnya. Bayarnya siapa yang booking, kemudian lanjut ke akad dan lain sebagainya, siapa marketingnya, itu akan kita infokan. Dan ketika mereka sudah melakukan pembelian secara sempurna pada developer, sudah cair akad kreditnya, dan lain sebagainya, maka komisi akan dicairkan. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran mengenai skema closing massal di gathering. Ini sudah pernah kita lakukan ya, closing massal ini di gathering sudah beberapa kali kita lakukan, sudah beberapa proyek yang di launching, dan alhamdulillah hasilnya tuh maksimal, bisa maksimal. Jadi buyer yang closing banyak, marketing yang closing itu banyak juga, dengan kegiatan yang sedikit, dengan kegiatan yang lebih sederhana dibandingkan yang dengan metode survei lokasi. Nih, jadi sudah pernah terjadi beberapa kali dan pernah tembus 200 lebih unit dalam satu hari. Itu pernah kejadian kita 200 lebih unit dalam satu hari karena memang yang ditawarkan lebih dari 200 unit pada saat itu. Dan yang hadir 500-700 orang. Itu luar biasa. Dan yang marketing, yang closing bisa ada yang 5, ada yang 10, dan kita bagi-bagi komisi luar biasa waktu itu. Nah, sekarang adalah kesempatan Anda untuk mengikutinya. Kita akan membahas berikutnya adalah keunggulan dari metode gathering ini. Pertama kita akan bahas dari sisi konsumennya. Kenapa bisa closing massal di gathering? Jadi kenapa konsumen lebih mudah closing di saat metode gathering dibandingkan saat metode survei lokasi? Nah, ini ada beberapa alasan. Ini saya simpulkan 3 alasan utamanya yang kurang lebih melatar belakangi kenapa konsumen tuh lebih mudah untuk closing pada saat gathering. Yang pertama adalah faktor trust, di mana mereka bisa ketemu langsung dengan developernya, atau faktor kepercayaan. Jadi ketemu langsung, bicara langsung gitu ya, ketemu melihat mukanya developer gitu ya. Di mana hal ini jarang terjadi kalau dengan metode survei lokasi, di mana kita biasanya konsumen itu hanya menemui marketing in-house-nya, jarang untuk menemui developernya ataupun nego langsung gitu. Kemudian ada faktor scarcity di situ, di mana unit yang mau dijual itu lebih sedikit dibanding peminat yang mau beli. Jadi misalkan nanti unitnya ada 50-an, maka yang hadir bisa 100 lebih gitu ya. 100 lebih yang hadir atau 150 lebih yang hadir. Maka ketika mereka nggak beli sekarang, itu mungkin kesempatannya nggak datang lagi. Jadi nyambung ke faktor ketiga yaitu urgensi, di mana ada promo khusus yang hanya didapatkan pada saat ketika gathering saja. Jadi ketika mereka misalkan ada 2 pilihan antara booking saat gathering ataupun nggak booking, nah mereka lebih ke memilih booking. Karena pertama, tadi ya scarcity, ketika mereka nggak booking, maka akan di booking oleh buyer yang lainnya. Kemudian ketika mereka nggak booking sekarang, maka mereka melewatkan promo-promo yang hanya didapatkan di saat gathering aja. Gitu. Jadi ada faktor urgensi, ada scarcity, dan ada trust. Itu dari sisi buyernya. Kemudian kita sekarang melihat dari sisi marketingnya. Kenapa sih marketing bisa closing lebih banyak dengan cara yang lebih mudah dengan metode gathering ini? Bayangkan ya, jadi closing lebih banyak gitu ya. Terus kemudian lebih mudah lagi caranya. Ada 3 alasan kurang lebih. Yang pertama itu karena marketing atau Anda nantinya tinggal sebar copywriting plus formulir aja. Nah, kenapa formulir? Karena bukan klik to WA, atau dua-duanya ya bisa lah, klik ke WhatsApp ataupun dengan formulir. Nah, jadi berdasarkan data yang kami lakukan, yang kami teliti selama beberapa bulan belakangan ini,
Jadi lebih dari 40% buyer itu mengisi form, bukan kontak WA. Jadi artinya apa? Artinya banyak buyer-buyer atau calon pembeli yang lebih nyaman untuk mengisi form aja. Kemudian nanti dihubungi oleh developernya. Dibanding mereka menghubungi duluan. Mereka yang klik WA terus nanya-nanya duluan, itu mereka kurang lebih kurang nyaman. Dan ternyata persentase closingnya itu banyak yang dari formulir ternyata. Gitu. Kemudian yang kedua, Anda nggak perlu handle yang terlalu ribet atau aneh-aneh. Jadi ketika survei bersama, metode survei customer gitu ya, itu Anda harus mengarahkan mereka survei lokasi. Mereka akan menanyakan survei lokasi dulu, lokasinya di mana, dekat dengan apa, aksesnya bagaimana, kemudian legalitasnya seperti apa, bisa survei kapan, dan lain sebagainya. Itu Anda harus handlingnya luar biasa capek dan juga luar biasa padat pertanyaannya. Harus Anda bisa jawab semua. Namun ketika nanti misalkan Anda mendapatkan peminat gathering, ketika dia tanya-tanya, Anda tinggal mengarahkan, baik Bapak atau Ibu, nanti semuanya akan dijelaskan pada saat gathering ya Pak, gitu. Nanti akan ada promo-promo khusus gitu. Dan ada kesempatan untuk memilih unit pada saat gathering. Jadi semuanya akan dijelaskan di gathering. Udah template-nya itu aja. Jadi pertama, yakinkan dulu mereka untuk isi form. Bapak Ibu kalau minat silahkan isi form berikut ini. Nanti akan dijelaskan semuanya pada saat gathering secara lengkap gitu. Kemudian kedua tadi, bahwa semuanya akan dijelaskan oleh developer pada saat gathering dan launching tadi. Jadi nggak perlu aneh-aneh dan handlingnya pun sebentar. Kemudian yang ketiga adalah dibantu edukasi oleh tim developer. Nah ini yang enak gitu. Ketika metodenya metode survei customer, Anda harus mengedukasi dari awal sampai akhir. Dari awal hingga mereka mau survei lokasi, dari survei lokasi kemudian follow up-nya, tindak lanjut setelah survei gitu. Entah itu booking, entah itu apa, itu Anda yang follow up. Gitu. Tapi ini dibantu. Ketika gathering, Anda dibantu oleh tim developer. Jadi Anda tinggal setor data peminat aja di form yang telah disediakan, kemudian nanti developer yang akan membantu Anda untuk mengurus semuanya, untuk meyakinkan beli NUP, mengundang gathering, mengarahkan tuh hadir di gathering, sampai nanti misalkan setelah pemaparan untuk memilih unit dan lain sebagainya, itu di-handle oleh tim dari developer. Anda tinggal duduk aja, tinggal berdoa aja lah ibaratnya gitu. Berdoa aja supaya buyer yang Anda kirim itu mau booking dan juga dimudahkan urusannya untuk bisa hingga akad dan menyelesaikan proses pembelian secara seluruhnya. Seperti itu. Jadi 3 hal ini yang membuat kegiatan marketing itu mudah dan bisa berpotensi closing banyak pada saat gathering. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau bisa closing banyak, caranya mudah, dan tinggal terima komisi aja? Apakah Anda salah satu yang mau? Nah, kalau Anda salah satu yang mau, maka dengarkan penjelasan saya sampai akhir nanti ya. Nah, sekarang kita akan membahas 3 kunci sukses pada saat gathering. Kunci sukses pada saat gathering nanti adalah buat penasaran para calon peminat. Jadi buat mereka penasaran, jadi jangan di-share harganya dulu, jangan di-share cicilannya dulu secara keseluruhan, nggak di-share rumahnya dulu, tampilan rumahnya, nggak di-share video bumpernya, nggak di-share lokasinya bahkan gitu. Karena kita harus mempertahankan rasa penasaran itu hingga menjelang gathering nantinya. Dan nanti tentunya dikasih edukasi-edukasi menuju gathering itu tersebut gitu. Nah, kemudian Anda sebagai marketing harus fokus mengikuti arahan. Jadi konsisten untuk share setiap hari, konsisten posting, dan tentunya konsisten berdoa jangan dilupakan. Workflow prosesnya, bagaimana mudahnya para marketing memasarkan dengan metode gathering ini karena ada workflow seperti ini. Pertama, Anda buat form dulu. Kalau misalkan Anda nggak bisa yang berbayar, Anda coba yang gratisan. Nah, yang gratisan itu ada di Google Form. Nanti akan ditambahkan video tutorialnya setelah tutorial berikut ini. Kemudian ketika itu Anda ambil desainnya. Jadi ambil gambar atau desain video yang setiap hari akan diupdate di channel. Jadi di channel itu nanti akan diupdate semuanya. Gambar dan lain sebagainya itu akan diupdate di channel. Kemudian ambil copywritingnya. Selain gambar, jadi copywriting juga kita share di channel. Jadi sepaket ya, gambar dan copywriting. Kemudian Anda ambil copywritingnya juga, Anda copy juga copywritingnya. Kemudian Anda tempel link form yang sudah Anda buat di sini, di step 1 ini, kepada copywriting yang Anda ambil di sini.
Jadi tempel formnya, tambahkan CTA-nya ke form yang Anda buat tadi, agar para peminat mudah untuk mengumpulkan datanya. Dan Anda pun tidak harus pusing-pusing mengarahkan misalkan chat dari WA dan lain sebagainya, itu capek dan juga repot. Jadi hanya tinggal tempel link formnya saja. Nah, yang terakhir, kemudian nggak cukup, Anda sudah ngambil gambarnya, Anda sudah ngambil copywritingnya, sudah ditempel juga dengan link yang Anda tadi, formnya gitu. Anda harus sebar sebanyak-banyaknya. Jadi bukan gambar dan caption yang tadi tambahkan form ke sebanyak-banyaknya sosmed yang Anda miliki, atau status yang Anda miliki, atau misalkan grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, dan grup-grup sosial media lainnya. Dan jangan lupa, setelah dapat datanya, Anda setorkan datanya. Jadi supaya store data ini agar pendataan di kita rapi. Nah, siapa nih buyer A? Misalkan marketingnya siapa? Apakah Bapak A atau Bapak B gitu ya. Jadi menghindari gitu ya, meminimalisir resiko terjadinya double buyer. Atau bahkan nggak ada marketingnya. Ini buyer marketingnya siapa nih gitu. Karena nggak disetor datanya. Jadi mengantisipasi hal itu, Anda harus melakukan store data. Nah, untuk yang pertama ini, kita nih akan mulai pertama launching dan gathering dari sebuah perumahan yang kami develop di Arunika Village, di daerah Setu Bekasi ya. Daerah Setu Bekasi kita ada beberapa proyek dan salah satunya Arunika Village ini. Yang mana insya Allah sebentar lagi akan siap untuk di gathering atau di launchingkan. Ini seperti ini desainnya, nanti bisa Anda ambil di channel. Jadi kita membuat penasaran ya, ini promo harga perdana, nggak tahu dikasih tahu harganya berapa, diskon DP, ini baru dikasih tahu nih, baru dikasih tahu DP, diskon DP-nya hingga 100% atau DP-nya gratis ya. Dan ada keterangan khusus pembelian pada saat momen launching dan gathering gitu ya. Lokasinya pun kita nggak kasih tahu lokasi pasti. Seperti ini juga, sekali lagi perumahan di Setu, lokasi berada di segitiga emas, harga perdana yang paling hemat se-Setu. Ini ada note khusus pembelian pada saat momen launching dan juga gathering. Nah, ini link-link penting yang Anda harus ikuti. Yang pertama itu untuk store data peminat. Jadi pastikan Anda menyetor data peminatnya ke link berikut ini, yaitu bit.ly/store peminat Arunika Village. Ini diingat-ingat, karena kalau misalkan Anda nggak menyetorkan ke sini, kemungkinan besar bayarnya nggak bisa Anda klaim nantinya, karena Anda nggak nyetor di sini gitu. Kemudian yang kedua, Anda gabung ke channelnya, di mana nanti itu akan kita share mengenai copywriting, desain-desain gambar, video, dan lain sebagainya, itu akan kita share sini. Jadi Anda tinggal ambil bahan promosinya tuh di channel nantinya. Kemudian link grup Arunika Village itu di bit.ly/grup Arunika. Di mana nanti kita akan berdiskusi di situ, banyak berdiskusi di situ, banyak tanya jawab di situ, kendala-kendala apa yang Anda hadapi ditanyakan aja di situ. Insya Allah kita akan support, kita akan bantu sepenuh hati. Tinggal Anda komitmen menjalankannya saja. Insya Allah closing adalah hak Anda. Insya Allah Anda bisa juga closing massal. Dan insya Allah itu Anda akan mendapatkan hasilnya pada saat gathering nanti. Gitu ya. Oke, paling sekilas itulah penjelasan dari saya. Semoga Anda bisa dimengerti. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup yang ini ya. Di grup Arunika Village ini terkait dengan launching Arunika. Kita akan diskusi bersama di situ. Oke, dari saya sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.